Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam yang cerah hari ini kita akan sampaikan 3 hadis yang sangat berharga dan luar biasa, meski telah disampaikan oleh baginda Rasul 1400 tahun yang lalu, akan tetapi sangat bermanfaat pada hari ini dan sampai yaumul kiamat. Saudara sekalian, hadis yang pertama adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan bisyirihi ma'a fi jasadi 'inda quwwati yaumihi faka'annama haizat lahu dunya bihadafiriha." Yang artinya, barang siapa pada hari pagi harinya itu aman dalam kelompoknya dan sehat tubuhnya, memiliki makanan untuk seharinya, maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini diajarkan oleh baginda Rasul bahwa kita itu dilarang terlalu memikirkan kekhawatiran dunia, ya. Jadi konteks hadis ini secara tekstual itu dikatakan pagi hari itu tubuhnya sehat, ya, kemudian memiliki makanan untuk satu hari itu. Jadi makanan untuk satu hari. Jadi ini kaitannya nanti kondisi sekarang. Orang sekarang itu takutnya minta ampun, kadang-kadang beli kulkas yang 2 meter. Jadi isinya apa? Isinya makanan untuk 1 bulan. Wah, ini berarti nggak ngamalkan hadis ini. Jadi ini 1 hari. Jadi barang siapa yang pagi harinya itu badannya sehat, ada makanan untuk hari itu, ya, maka seolah-olah dia memperoleh dunia dan segala isinya. Jadi hadis ini mengajarkan pada kita untuk qanaah. Ya, qanaah itu yakin pada Allah bahwa rezeki itu ada yang ngatur. Jadi jangan sampai kita itu meniru sifat-sifat orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak percaya pada Allah, atau orang yang tahu Allah tapi tidak meyakininya, ya. Nah, sekarang ini orang-orang muslim itu, ya, dia sholat, dia ibadah haji, dia berzikir, dia wirid, ya, yang mulail, tetapi sifat-sifatnya itu seperti orang kafir. Apa itu? Enggak yakin pada janji Allah dan serba ketakutan. Contoh yang paling sederhana apa? Ketakutan makanan itu kalau enggak disimpan di kulkas, ya, dia menyimpan makanan di kulkas sampai 30 hari. Ini sifat-sifat orang kafir. Ya, kalau kita mau yakin meniru Rasulullah, ngalah berkah namanya, ya. Itu Rasulullah enggak punya kulkas. Memang dulu enggak ada listrik. Ya, maksudnya begini, di rumahnya Rasulullah itu sederhana banget, enggak ada Rasulullah itu menyimpan makanan, tuh enggak ada. Korma itu kan bisa bertahan sampai seminggu, ya, tapi nggak ada Rasulullah dikasihkan. Kalau ada makanan banyak, langsung diberikan para janda sekitarnya, orang-orang yang miskin dan sosnya. Ini untuk kita semua. Yang kedua, ma matulud dunya fil akhirati illa matul ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyandur bima yarji'u. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Artinya perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke laut, ya, kemudian dia mengangkatnya dan dilihatlah apa yang diperolehnya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Artinya apa? Dunia dan akhirat ini, perbandingan kenikmatan dan kemegahannya itu seperti seseorang yang mencelupkan jari jemarinya itu ke laut, air laut, kemudian diangkatnya. Ya, tangan itu yang nempel, air yang nempel ini dunia. Sedangkan sisanya air lautan yang luar biasa itu adalah akhirat. Jadi kalau seandainya orang dunia ini memiliki kenikmatan-kenikmatan yang mereka anggap luar biasa, nggak ada apa-apanya di surga. Coba di surga itu rumahnya terbuat dari batu permata, ada pancawarna, ada biduri bulan, ada virus biru, virus hijau, ada rubi, ada giok, ada macam-macam. Kusennya dari emas, kemudian dari perak, kemudian panjangnya dari Jakarta, Subang, Bandung, Bogor, ya, ada terdiri, itu coba berapa
manusia tingginya kira-kira 40 sampai 50 meter. Ya. Kenikmatannya luar biasa. Jadi nggak ada apa-apa. Kalau orang bangga dengan makanan yang ini bosen. Kalau misalnya kita anggap makanan Padang itu paling enak ya. Coba Anda makan makanan Padang yang kalian anggap enak itu sekitar 3 hari udah uwek-uwek gitu. Udah uwek-uwek, enek. Atau misalnya makanan daging apa yang paling enak itu nggak sampai seminggu, 3 hari sudah. Beda dengan di surga. Allah mencabut rasa bosan itu dicabut. Ya, termasuk istri. Kalau di dunia itu kadang-kadang orang kalau nggak beriman itu bosan punya istri cantik. Akhirnya nyarinya yang apa? Yang jelek. Kalau nggak punya iman, kalau punya iman ya sabar aja. Sabar itu nikmat maksudnya. Nikmat dan pahala istrinya cantik, alhamdulillah dia sabar. Sabar itu maksud nikmat. Yang ketiga, innama ana wa dunya karo bi istadhalla tahta sajrati tsumma raha wa tarakahu. Ya. Rawahu Ibnu Majah. Ya. Rasul bersabda bahwa aku dan dunia ibarat seorang yang melakukan perjalanan menunggang kendaraan. Aku berteduh di pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Ini hadis yang bagus sekali untuk mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini sementara ya. Di Rasul gambarkan bahwa dunia itu seperti seorang yang melakukan pengembara, kemudian dia istirahat di bawah pohon. Dalam hadis lain dikatakan di bawah pohon, ya itu paling sekali istirahat berapa sih? Mungkin 15 menit, setengah jam paling. Setelah itu melakukan perjalanan kembali. Nah, diamnya dia, istirahatnya dia itulah dunia, jadi sebentar. Jadi kalau misalnya ada orang sekarang ini ya, kemarin ada ulama Syekh Yusuf Qaradawi itu usianya 93 atau 94 itu, masya Allah ya, kita menganggap panjang ya, sebentar ya. Sekarang kalau kita usia 50-an ya, 50 lebih, maka kita menganggap seolah-olah kemarin itu hanya sebentar ya. Ketika kita ketemu grup sanawiyah atau SD bahkan seolah-olah kemarin saja ya, sebentar saja. Maka sebentarnya hidup itu jangan dihabiskan dengan seneng-seneng ya. Artinya itu kalau seneng-seneng zong terus itu nggak ada nilainya. Maka kita tebarkan kebaikan, ilmu, keberkahan ya, rumah dijadikan rumah Quran ya. Kemudian sekolah jadikanlah sekolah Quran ya. Keluarga jadilah keluarga Qurani ya. Kemudian ulama jadilah ulama robbani, bukan ulama fulusi, tapi ulama robbani. Ulama fulusi itu apa sih? Ulama yang hanya mengandalkan duit, itu namanya ulama fulusi. Itu kiai fulusi itu banyak di dekatnya istana ya. Ya orang sekarang itu akhir zaman ya, banyak mereka yang jadi ulama fulusi dan ulama ya nukut itu uang. Jadi ulama itu pikirannya tuh duit. Besok ceramah di mana? Saya pengen ceramah di ini. Wah itu pikirannya duit. Nah itu namanya ulama fulusi. Kalau ulama robbani itu bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.